Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bertemu lagi untuk melakukan perjalanan dialog hati yang hari ini kita ada di latar Gili Iyang atau Giliyang, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Mengapa kita memakai latar belakang ini? Tentu ada alasan yang sangat kuat, yakni Gili Iyang atau Giliyang, desa Sumeneb ini, desa di Kabupaten Sumeneb ini adalah desa yang oksigennya terbaik seluruh Indonesia. Nomor 2 setelah Yordania. Sangat istimewa. Nah, mengapa di Indonesia masih ada oksigen terbaik yang bisa dihirup oleh seluruh umat manusia? Tentu jawabnya adalah karena ekosistem yang dijaga dengan baik. Sederhana. Manusia menjaga lingkungannya dan lingkungan berterima kasih kepada manusia. Mobil khusus lingkungan kali ini adalah alam semesta, persembahan terindah dari Allah Tuhan yang Maha Rahman. Nah, ketika kita berbicara oksigen, maka manusia sekarang justru bermasalah karena oksigen yang mestinya dihirup dengan nyaman dirusak sendiri oleh manusia. Lingkungan tidak terjaga, hutan banyak yang gundul, kemudian kampung-kampung nyaris seluruh sudutnya ditanami aspal atau beton. Nah, ini adalah masalah lingkungan. Namun, manusia terus sangat ingin hidup sehat, namun sekaligus manusia juga terus merusak lingkungannya. Hari ini, jalan-jalan nurani kita, serial hikmatologi kali ini, kami ambil syair sabdanya yang berjudul Malaikat Penjaga Gunung. Syair yang ke-7151 ini dilatar belakangi oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril agar malaikat penjaga gunung itu menimpahkan gunung Uhud, insyaallah, pada manusia-manusia yang mendurhakai Rasulullah. Hadis ini panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari gunung? Nah, kita lihat melalui syair ini. Malaikat penjaga gunung. Gunung ada, tanah, bebatuan, pepohonan, air, hewan. Gunung memiliki api, udara, asap, ciptaan Tuhan. Pohon dan tanaman semua dijaga malaikat Tuhan.
berdoa di bawah pohon diiringi asap kemenyan, doa mudah dikabulkan karena khusyuk hati insan. Berdoa di bawah pohon besar menjelang hajatan, berupa doa khusyuk sekaligus untuk melestarikan lingkungan. Nah, syair Malaikat Penjaga Gunung ini adalah studi kami tentang antropologi lingkungan. Kita menyaksikan bersama mengapa Malaikat Jibril menawarkan gunung. Sekaligus Malaikat Jibril memberi informasi bahwa gunung itu dijaga oleh malaikat Tuhan, malaikat-malaikat Allah. Selama ini di masyarakat, jika ada pohon besar yang dikatakan ada penunggunya, maka dianggaplah itu takhayul. Jika sungai dikatakan ada penunggunya, dianggaplah takhayul. Jika lautan dan samudra dikatakan ada penunggunya, dikatakan takhayul. Bagi orang-orang yang mengatakan dalam hatinya tersembul kelesannya, termasuk terejawanta di dalam perbuatannya, meyakini sabda Rasulullah SAW adalah bagian dari keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Kita yakin, kita percaya gunung di dalamnya ada tanah, ada bebatuan, pepohonan, air, hewan, melambangkan bahwa apa yang ada di gunung selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ada di dalamnya api udara, bahkan awan ataupun asap yang membumbung. Karena itu, sesepuh Nusantara kita sangat peduli sekali pada lingkungan. Pohon dan tanaman semua dijaga malaikat Tuhan, begitu yakin para sesepuh Nusantara itu. Sehingga ketika terutama mau ada hajatan, sunatan, ataupun temanten, yang umumnya ketika itu ada hiburan wayang kulit, ludruk, ketoprak, ataupun wayang orang, termasuk kuda lumping dan seterusnya. Maka sebelum perhelatan besar itu dilakukan, orang tua Nusantara kita, sesepuh Nusantara kita itu berdoa dicari pohon yang besar, kemudian diiringi dengan asap kemenyan. Segera saudara-saudara kita yang pandai berpidato mengatakan bahwa itu adalah kemusyrikan. Padahal jika kita telisik secara mendalam, maka sesungguhnya sesepuh Nusantara kita sedang mengamalkan keserasian dengan lingkungan. Kemenyan kita ketahui banyak manfaatnya. Salah satunya kalau dihirup asapnya adalah menenangkan kelenjar pituitari dan hipotalamus, karena otak seseorang yang mau berdoa itu butuh ketenangan. Maka ketika menghirup oksigen dari tumbuhan atau dedaunan diiringi asap kemenyan, maka semakin khusyuklah manusia untuk berdoa. Mengapa tidak di masjid? Tentu di masjid itu sebagai satu kewajiban utama. Namun untuk melestarikan lingkungan, maka sesekali pada perhelatan-perhelatan atau pada selamatan-selamatan besar anak-anak Nusantara,
nenek moyang Nusantara mendatangi pohon yang biasanya di situ ada sumber mata air, berdoa di sana, kemudian memberikan sesaji berupa makanan-makanan matang, dan itu bukan untuk penunggu pohon. Namun makanan-makanan itu, siapa tahu di antara anak-anak cucunya yang mandi di sungai kemudian lapar, setidaknya pada saat akan melakukan temanten ataupun sunatan, berbagi dengan tulus ikhlas dengan sanak saudara atau famili, termasuk cucu-cucu yang ada di lingkungan situ, menikmati lezatnya makan. Sekali lagi, asap kemenyan yang membumbung dan makanan yang disajikan bukan untuk jin ataupun iblis, tapi juga bukan untuk malaikat. Namun, sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Roh. Jika ada yang menepis, nanti akan didatangi semut. Orang-orang modern mestinya harus lebih jeli. Supaya tidak didatangi semut, maka sekarang banyak piranti-piranti hantaran yang tertutup rapat dan membuat makanan itu setidaknya 1-2 jam tidak berbau. Tujuan dari pembicaraan kita ini tidak lain adalah betapa yang dianggap tahayul oleh orang yang tidak mempelajari antropologi lingkungan dan antropologi agama mudah terjebak oleh provokasi yang mengatasnamakan agama. Jadi berdoa di bawah pohon besar, menjelang hajatan itu sekali lagi bukan kemusyrikan. Karena kami tahu yang berdoa itu adalah orang-orang sepuh, dan memang sengaja dipilih orang sepuh yang dianggap sehari-hari itu sudah setidak-tidaknya terbebas dari dosa dibandingkan dengan mereka yang muda. Berdoa khusyuk di bawah pohon disertai asap kemenyan di dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dituturkan tidak ada asap membumbung yang cepat menghantarkan doa kecuali asap luban atau kemenyan. Bukan asap ini yang menghantarkan, namun hati yang tenang karena menghirup lezat aroma kemenyan. Lingkungan terjaga, mengapa? Karena anak-anak pun tahu, pemuda pun tahu bahwa pohon besar itu patut untuk dijaga supaya sumber mata air tetap berlanjut ada. Manusia, kemenyan, pepohonan, hewan hidup dalam keserasian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.